Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sahur, Suara Hikmah untuk Ramadan. Bersama saya tentunya Zahra Amalia yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Tema kita hari ini sangat menarik tentunya terkait dengan istiqomah dalam beribadah dan meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Teman-teman merasa nggak ketika bulan Ramadan datang itu hawanya, rasanya itu tenang, kayak seakan-akan kita diingatkan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah kita itu sudah benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan baik atau malah sebaliknya? Dalam pembahasan ini tentunya saya tidak sendirian. Hari ini telah bergabung bersama saya Bapak Hasisul Ulum, Magister Agama, selaku Dewan Asatidz Pondok Pesantren Progresif Fatimah Al-Amin. Berikan tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah khair, sehat-sehat. Mungkin sebagai pembuka ya Ustadz, Boleh. kita ingin memahami dulu nih. Sebenarnya apa sih yang membuat bulan Ramadan itu istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan, kita tentu mengambil satu dalil dari Al-Quranul Karim. Ada ayat yang spesifik membahas tentang kemuliaan Ramadan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ayat ini setidaknya memberikan satu penjelasan secara khusus bahwa bulan Ramadan itu menjadi istimewa karena bulan ini dipilih oleh Allah untuk diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau kita bicara latar belakang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan itu karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, ini saya kira satu hal yang patut kita pahami dan harus kita senantiasa ingat bahwa ada Al-Quran yang menjadikan kemuliaan Ramadan. Baik Ustadz, menarik sekali ya. Berarti bulan Ramadan ini bukan hanya untuk menahan hawa nafsu lapar ataupun menahan hawa nafsu untuk marah, tapi juga yang lainnya juga ya Ustadz. Ya, kalau kita membaca secara komprehensif, secara menyeluruh, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah ya, syahrul tarbiyah, bulan kita dididik untuk lebih baik tentunya, mulai dari menahan emosi, hawa nafsu, mengendalikan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan seterusnya. Dan sebenarnya produk dari pendidikan selama Ramadan itu luar biasa besar. Ya, luar biasa besar, dan itu sangat-sangat dibutuhkan bagi umat manusia. Maka kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa itu sendiri, sebenarnya puasa ini kan ibadah yang cukup lama atau kuno ya, sepanjang sejarah kehidupan manusia, maka sepanjang itu pula puasa ini disyariatkan. Karena apa? Memang memiliki dampak manfaat yang luar biasa besar bagi kebaikan manusia. Nah, kalau bicara soal bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan nih, kita kan sering mendengar istilah istiqomah. Ya, ya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu makna dari istiqomah sendiri itu apa, Ustadz? Ya, baik. Jadi istiqomah pertama kita harus memahami karena ini bahasa Arab. Ya. Jadi terambil dari kata istaqoma yastaqimu, ya, tegak lurus awalnya, tegak lurus. Kemudian ini berkembang menjadi sebuah istilah yang kita maknai kalau bahasa kita hari ini adalah konsisten. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu secara konsisten, kontinu, dilakukan terus-menerus, tidak geser kanan, tidak geser kiri, dia berdiri tegak lurus. Nah, ini sebenarnya konsep istiqomah yang diharapkan. Dan kenapa Ramadan identik dengan istiqomah? Karena kita diajarkan banyak hal tanpa disadari.
diri. Ya, misalnya dalam kurun waktu kurang lebih 29 sampai 30 hari kita diajarkan untuk menahan diri dari lapar, kemudian haus, menahan diri dari amarah di siang hari selama kita berpuasa. Lalu malamnya kita qiyam, mulai dari sholat tarawih, ada yang bangun tahajud, dan itu dilakukan pun selama 1 bulan. Nah, ini akan membentuk satu pembiasaan yang pada akhirnya akan muncul keinginan untuk terus melakukan itu di luar bulan Ramadan. Nah, inilah akar dari satu istiqomah yang diharapkan. Ya, jadi Ramadan identik sekali dengan amalan untuk melatih kita secara istiqomah. Oh, tapi kan tadi kan secara konsisten ya Ustadz. Jadi harus menambah kuantitas ibadah gitu ya Ustadz. Jadi setiap harinya, misal sehari udah sholat tahajud nih, terus hari berikutnya nambah lagi, nambah sholat apa? Ya, jadi kita tidak boleh memahami bahwa sesuatu yang konsisten ini terus stagnan. Jadi hanya itu-itu saja ya. Kita juga harus paham bahwa ada konsep yang diajarkan di dalam agama kita ini, ada keharusan untuk lebih baik dari kemarin. Ya, maka nayaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia yang orang yang termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau sama dengan kemarin, berarti dia merugi. Nah, maka dalam kerangka inilah istiqomah itu juga dalam arti setiap hari di samping kita konsisten menjalankan satu kebaikan, itu juga nanti ada harapan untuk meningkatkan kuantitasnya. Dari kualitas kita perbaiki, kuantitasnya kita tambah, sehingga apa? Yang muncul adalah makin hari itu semakin lebih baik. Nah, itu pintu dari perjalanan istiqomah itu harus seperti itu. Jadi bukan stagnan, yang sama ya sama terus gitu-gitu aja, itu ya bukan istiqomah yang ideal gitu. Ya. Biar nanti setelah Ramadan selesai bisa tambah apa ya, dijadikan suatu kebiasaan seperti yang Ustadz bilang tadi. Betul. Nah, tadi sudah menyinggung tentang menahan hawa nafsu, entah untuk marah ataupun sabar dan yang lainnya. Nah, hubungan antara kesabaran, keimanan, keistiqomahan dalam menjalani ibadah Ramadan itu apa, Ustadz? Ya, saya kira 3 hal ini merupakan apa ya, satu hal yang saling terkait dan terpadu. Korelasi antara pertama keimanan, kemudian kesabaran, sampai pada istiqomah, itu satu hal yang bagian dari kurikulum Ramadan saya kira. Karena apa? Pertama, mengenai keimanan ini salah satu landasan bagi mereka yang diberi syariat Ramadan untuk menjalankan puasa. Itu dasarnya adalah keimanan. Nah, keimanan itu wujudnya ya, kalau kita bicara tentang keterangan hadis baginda Rasulullah ya, misalnya keimanan itu nanti mewujud dalam 2 hal. Jadi implementasinya, yang pertama ada di dalam sabar, yang kedua ada di dalam syukur. Ya, sehingga kalau kita mau tahu seberapa tinggi kualitas keimanan seseorang, itu lihat bagaimana dia di dalam melaksanakan kesabarannya atau mengaplikasikan kesabarannya di dalam kehidupan. Nah, Ramadan ini sebenarnya tanpa disadari kita juga dilatih untuk menahan diri, yang itu bagian penting dalam kesabaran. Ya, nah, sabar ini yang kemudian kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi tadi satu pembiasaan yang akhirnya masuk pada istiqomah. Sehingga hubungan ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Ya, iman yang mengajarkan kita untuk terus berusaha menjadi orang yang sabar, lalu kita paksa diri kita untuk konsisten melakukan, ya, sehingga kalau sudah istiqomahnya kita jaga dengan baik, maka tentu keimanan ini kembali akan naik. Jadi itu kayak berputar gitu ya. Ya, hubungan kayak siklus yang positif itu antara iman, sabar, istiqomah itu mutar terus, semakin tinggi nanti akan berpengaruh kepada yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada rasa malas yang muncul itu bagaimana, Ustadz? Ya, secara manusiawi itu satu hal yang lumrah ya. Iya, wajar. Jadi iyalah, yang namanya orang itu ada dorongan hawa nafsu. Kadang ada bad moodnya juga kan. Tidak semuanya terus
selama sekian hari dia giat ibadah. Kadang ada masa-masa di titik terendah, mungkin lagi agak bad mood. Ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mulai berada pada titik kemalasan, mungkin lagi bad mood, ini kita harus pintar-pintarnya cari suasana baru, cari motivasi dari dalam untuk tidak larut. Ya, karena yang penting itu bukan apa namanya kita terjatuhnya itu, tetapi bagaimana kita bangkitnya. Ya, kalau bahasa anak-anak muda itu ya move on lah. Ya, jadi harus move on. Kita misalnya oke lah, boleh sekali kita kayaknya kok nggak semangat untuk melakukan apa qiyamul lail misalnya. Ya boleh, nanti ketika kita sudah tersadar, siangnya kita perbanyak amalian yang lain, amalia yang lain. Misalnya, oh saya kalau tadi malam nggak tahajud, saya hari ini harus ganti nih, baca Qur'annya diperbanyak, sholat duhanya mungkin, jamaah sholat duhur dan sebagainya. Itu salah satu cara melatih diri kita agar tidak larut dalam tadi posisi-posisi yang membuat kita down atau mungkin kita malas begitu ya. Jadi harus ada upaya bangkit kembali. Ya. Gitu. Baik Ustadz. Kita masuk ke pembahasan Lailatul Qadar ya Ustadz. Baik. Bagaimana konsep Lailatul Qadar menurut Al-Quran dan apa hikmah kita dalam mengejar malam Lailatul Qadar itu? Ya, pertama bicara tentang Lailatul Qadar, tentu informasi ini kita dapatkan langsung dari Al-Quran. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Qadar ini secara jelas sekali disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi ada satu informasi Allah sampaikan, nah, sesungguhnya aku Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, berkaitan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini ada sekian banyak penjelasan-penjelasan ulama. Yang jelas ada tahapan. Ada yang menyebut Quran itu diturunkan pertama jumlatan wahidah, ya, sekaligus 30 juz, 114 surah, ada 6.236 ayat. Dari mana? Dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia atau di tempat namanya Baitul Izzah. Nah, ini yang dikatakan inilah saat Allah turunkan pada Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar dalam perspektif Al-Quran ini sebenarnya satu pemberitaan tentang, pertama, dari sisi sejarah Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, kemudian pada ayat kedua dijelaskan bahwa Lailatul Qadar ini merupakan satu hadiah istimewa bagi umat Islam. Karena di samping memiliki aspek sejarah turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar ini juga diberikan untuk umat Rasulullah dalam rangka mengejar untuk mereka banyak melakukan ibadah sehingga nilai yang mereka peroleh itu jauh lebih besar. Mungkin mbaknya pernah dengar ada satu sababun nuzul, cerita tentang latar belakang kenapa ada Lailatul Qadar turun ayat ini. Rasulullah SAW itu pernah diberi kabar tentang satu tokoh di era Bani Israel yang bernama Sam'un, ya, Sam'un Al-Ghazi. Dia seorang pendekar perang yang menghabiskan waktunya 1000 bulan untuk berperang tidak pernah berhenti. Lantas ketika dibandingkan dengan umat Rasulullah, ya, Nabi melihat, aduh, kalau seperti ini umat Islam kalah jauh. Mereka usianya paling 60-70 tahun sudah meninggal, hanya ada beberapa. Maka Rasulullah khawatir kalau seandainya nanti umatnya tidak punya kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti halnya kaum Bani Israel, ya, maka disitulah kemudian rahmatnya Allah karena Nabi kita, lalu kita umat Islam dihadiahi ada satu malam ketika orang kok beribadah di dalamnya nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jangan khawatir, kira-kira kita yang pendek-pendek usia ini ada kesempatan yang luar biasa asalkan kita mau mengambil itu di malam atau di Lailatul Qadar. Ya. Tadi Ustadz menyinggung soal satu hari. Ya. Nah, terus juga Lailatul Qadar itu diberitahukan melalui Al-Quran, ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan pandangan ataupun pendapat ulama tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Ya,
Sebenarnya kalau kita membaca beberapa literatur keterangan para ulama itu mereka banyak sekali yang berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan ya sejak dari awal turunnya Al-Quran itu sejak awal Ramadan. Ada yang berpendapat ini persis seperti peristiwa Perang Badar, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Iya. Ada yang di tanggal 19, termasuk ada yang di tanggal ganjil 10 terakhir. Ya, saya ambil contoh misalnya, ini ada satu keterangan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali malah memberikan satu contoh mengukur atau mencari malam Lailatul Qadar berdasarkan awal mulai puasa. Ya, disebutkan kata Imam Ghazali, ketika awal puasa itu di hari Ahad atau hari Rabu, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya ini ada di malam 29. Jadi kalau Ahad atau Rabu itu malam 29. Kemudian jika hari Senin itu nanti masuknya di malam ke-21. Ya, kalau mulainya Ramadannya Senin menjadi malam ke-21. Lalu jika Selasa atau Jumat kemungkinan nanti ada di malam 27. Dan ketika dimulai dari hari Kamis, ya ini yang sebagian besar kita ya kemarin ini, nanti jatuhnya di malam 25. Ya, jadi kalau kita ngitung di bulan Ramadan kali ini, ya kira-kira nanti hari Sabtu lah, tanggal 14 Maret ya, ya, hari Sabtu itu. Nah itu tanggal 25 Ramadan. Dan kalau dimulai hari Sabtu Ramadannya, kata Imam Ghazali, nanti kemungkinan malam Lailatul Qadarnya ada di malam ke-23. Tapi begini, lagi-lagi ini satu penafsiran, bukan sesuatu yang pasti, karena memang Allah sengaja merahasiakan malam yang mulia ini untuk apa sebenarnya ya. Hikmahnya adalah karena kita ingin umat Islam ini di akhir perjalanan Ramadan ini justru makin giat, makin semangat, bukan terus menjadi loyo. Ya, kan? Karena rata-rata kalau sudah memasuki akhir-akhir Ramadan, fokus perhatiannya sudah berpindah, sudah bergeser. Iya, pertengahan sudah mulai, apalagi akhir-akhir itu sudah persiapan mudik kan. Bener. Sehingga orang itu energinya sudah lari ke persiapan lebaran, yang persiapan mudik, ya apalagi kalau yang sudah mulai cari-cari baju baru dan sebagainya kan. Sehingga ibadah-ibadah ini kayak mulai terkesampingkan. Nah, semangat untuk meraih Lailatul Qadar ini secara tidak langsung memberikan satu pelajaran bahwa di akhir Ramadan ini justru kita makin kenceng harusnya. Ya, karena kaidah di dalam agama itu kan innamal amru ala khawatimiha. Sesuatu itu ditentukan oleh finishingnya, akhirnya. Ya, kalau akhir itu baik, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang baik. Nah, gitu kira-kira semangatnya ke sana. Ya, sehingga apapun pendapat-pendapat para ulama, ya, tapi yang jelas bahwa di bulan Ramadan ini Allah tempatkan Lailatul Qadar. Lebih spesifik lagi di 10 tanggal terakhir, sehingga kita punya kesempatan untuk meraih itu beribadah di malam itu, sehingga mendapatkan kemuliaan seperti beribadah lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Ya, baik Ustaz. Mungkin Ustaz ada pengalaman pribadi nggak yang bisa diceritakan di bulan Ramadan, mungkin baru-baru ini, ketika Ustadz merasa diuji kesabarannya ataupun yang lainnya gitu, pernah nggak? Ya, saya kira masing-masing kita tetap punya ya, termasuk saya secara pribadi dalam hal misalnya melatih kesabaran ya, karena saya bergelut di bidang pendidikan dakwah gitu. Ya, mungkin ada beberapa yang ya kita kadang harus mengatur jadwal untuk berdakwah di beberapa tempat, kemudian kita menyiapkan materi, sementara ketika kita misal dikasih kesempatan untuk mengisi acara setelah sholat duhur, itu tantangannya kan berat sekali. Berat sekali di kantor misalnya, acaranya habis sholat duhur harus ada ceramah atau diskusi. Kadang kita
kita lihat responnya nggak begitu bagus karena masa-masa ini kan tantangan ya, mereka lebih milih untuk ngantuk tidur ya, kalau disuruh untuk menyampaikan gagasan dan ini kan berat ya. Ya itu saya kira bagian dari ujian kesabaran. Belum lagi dengan hal-hal lain ya, terutama kalau orang yang hidup di perkotaan ini lalu lintas ya, itu juga bagian dari tantangan kita. Kalau kita keluar kemudian menemukan karakter orang yang beda-beda, ya beda-beda, itu kadang di jalan ada yang marah-marah, ada yang nggak mau ngalah dan sebagainya kan. Nah itu juga saya kira bagian dari kita melatih apakah kita sudah bisa mengontrol emosi itu atau mungkin hanya masih wacana, sehingga begitu menemukan kasus misalnya kita juga temperamen. Nah itu kan ini ujian saya kira pengalaman pribadi masing-masing, sehingga di sinilah letaknya sebenarnya kita terus berusaha untuk melatih diri itu ya gitu. Kebetulan saya tadi juga ada Insiden ujian gitu ya? insiden di jalan raya gitu. Oh iya, betul. Sempat ngerasa mau marah tapi jangan. Nah itu kemampuan kita mengendalikan diri itu yang menahan diri. Ya. Oke, ini pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pesan untuk generasi muda nih Ustadz. Bagaimana cara kita membedakan antara lelah yang berkah karena beribadah dengan lelah yang sia-sia karena cuma menggugurkan kewajiban saja? Iya. Jadi agama kita ini sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa agar setiap gerak langkah kita ini ya bisa bernilai ibadah. Caranya seperti apa? Pertama harus didasari niat. Niat. Ya, niatnya yang baik. Nah, niat inilah yang akan membedakan mana lelah yang jadi lillah dan lelah yang hanya sekedar lelah saja. Kalau kita sudah mengawali dengan niat yang baik, maka sejak saat itu kita sudah dicatat dalam kebaikan. Nah itu hebatnya begitu. Misal ada seorang suami pagi-pagi dia harus berangkat untuk mencari nafkah. Dalam hati keluar rumah niat, ya Allah hari ini saya keluar untuk memenuhi kewajiban saya akan memberi nafkah pada istri. Lalu perjalanan sang suami ini itu adalah perjalanan yang dinilai ibadah oleh Allah, sehingga tidak ada kata sia-sia. Mungkin hari itu suami ini seorang pedagang, pedagangnya nggak laku misalnya. Ini bukan sesuatu yang sia-sia. Di sisi Allah, ini perjalanan luar biasa. Ini akan mendapatkan balasan pahala yang begitu besar. Dan jangan salah bahwa pahala itu tidak melulu nanti kita dapatnya hanya di akhirat. Pahala ini terkadang Allah berikan dalam wujud, misalnya suatu ketika orang ini akan dipertemukan dengan orang yang baik, kemudian dia akan diarahkan, diberi kesempatan pekerjaan dan sebagainya, atau ditolong orang. Itu bisa jadi buah dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga orang yang mengawali sesuatu dengan niat ibadah, niat yang baik, tidak ada kata sia-sia. Meskipun mungkin secara materi dia tidak langsung mendapatkan saat itu ya. Nah maka penting juga untuk Gen Z, para remaja-remaja ini, dalam melakukan apapun coba latihlah niat kita. Dalam melakukan aktivitas apapun, latih niat kita, luruskan niatnya karena Allah, sehingga nanti saat kita melakukan aktivitas, sekalipun mungkin ada gagal, ada yang tidak sesuai ekspektasi, misalnya begitu ya, itu nilainya tidak berkurang sama sekali, karena itu tetap dalam koridor kita beribadah, karena niatnya ya sudah niat baik. Namun bagaimana Pak kalau semisalnya ketika tadi seorang kepala keluarga bekerja dengan niat untuk menafkahi keluarganya, tapi ini konteks bulan Ramadan ya Pak, tapi beliau nggak puasa. Ya, jadi soal fikih puasa ini diatur tentang siapa sih orang-orang yang boleh ya untuk tidak berpuasa karena keadaan darurat, kemudian yang undur. Kalau seandainya
kewajiban dari pekerjaan itu akan memberi dampak yang begitu besar terhadap kesehatan dirinya kalau berpuasa, maka secara fikih boleh orang ini untuk tidak berpuasa, artinya dia batalkan. Misalnya dia harus bekerja dipanas-panas, dipanas-panas, kemudian harus dengan fisik yang ekstra, dan itu kewajiban yang harus dipenuhi, maka kondisi seperti ini boleh orang itu kemudian untuk tidak berpuasa dan nanti mengkodok tentunya diganti ketika ada kesempatan dia tidak lagi bekerja di tempat itu, atau mungkin ada saat di mana dia lebih bisa mengatur, ya itu nanti harus dikodok. Karena memang prinsipnya apapun syariat ini tidak akan memberatkan. Tapi awas jangan sampai ini dijadikan pembenar. Karena kita bicara soal berat tidak itu kan relatif dan subjektif sekali. Bisa jadi orang pekerjaannya hanya dorong gerobak berapa itu terus mengatakan puasa ini berat ini, saya nggak puasa. Bukan begitu. Tetap harus ada standar minimum, kira-kira apa sih yang dikategorikan ini darurat, ini berat, tidak bisa. Mungkin kalau dipaksakan puasa dia akan mengalami sakit yang lebih parah misalnya. Nah itu baru kategori yang darurat. Oke. Terakhir nih Ustadz, apa sih tipsnya untuk anak muda yang mungkin bisa dilakukan untuk tetap istiqomah dalam beribadah di era digitalisasi ini yang semuanya pada pegang gadget ini Ustadz? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi teringat dulu dapat tips untuk menjaga istiqomah agar bisa istiqomah itu dari beliau Gusmus Ki Haji Mustafa Bisri. Jadi orang itu akan mudah bisa istiqomah itu syaratnya satu, dia melakukan apapun itu sakmadyo bahasanya. Sakmadyo tahu enggak, Pak? Sakmadyo itu jangan kebangetan, jangan berlebihan. Dalam hal apapun jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja. Itu namanya samadyo. Jadi samadyo ini salah satu resep agar kita di dalam melakukan apapun itu insya Allah bisa istiqomah. Sebab orang itu kalau tiba-tiba mendadak jadi soleh tapi total, jadi yang tadinya nggak pernah sholat tiba-tiba langsung pakainya gamis, sholatnya 5 waktu, nggak pulang-pulang misalnya ya. Nah ini paling bertahan berapa hari, habis itu sudah nggak kuat. Nah makanya yang pertama tipsnya adalah sakmadyo, lakukan itu jangan terlalu berlebihan. Secara bertahap bertahap, betul, bertahap. Misalnya kita memperbaiki apa dulu nih yang perlu kita perbaiki, tahapan awal ini itu samadyo. Jadi jangan berlebihan, termasuk dalam hal melakukan kebaikan. Berbuat baik pun jangan terus langsung diawali pol-polan, gaspol gitu ya. Ya jangan, kita upayakan perlahan-lahan sehingga nanti bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Seperti apa Ustaz? Ya misalnya kita mau merubah diri menjadi lebih baik itu tidak langsung, wah saya pengen nanti habis Ramadan ini puasa saya mau all out, pakai puasa Daud misalnya. Wah itu kan sudah langsung ekstrim. Soal puasa besok enggak, atau puasa dalail langsung 2 tahun saya mau puasa. Nah jalur seperti ini menurut beberapa pengalaman itu kurang bisa mengantarkan pada istiqomah. Mungkin dia bisa di awal, tapi setelah itu jeblek. Ya, karena kita paksakan terlalu berlebihan. Itu yang pertama. Jadi lakukan sesuatu dengan sedang-sedang saja, tidak boleh berlebihan. Nah, yang kedua, kita butuh komunitas. Apalagi Gen Z ya. Jadi kita butuh komunitas yang support terhadap kebaikan yang kita lakukan. Sebab ketika kita sudah berusaha melakukan, sudah on the track ini, sudah mulai menapaki jalannya bagus, kanan kiri kita nggak mendukung. Nah, ini juga repot lagi. Banget itu, Pak. Iya, karena apa? Pengaruh lingkungan luar biasa. Ya, sangat besar pengaruhnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karenanya anak-anak muda sekarang, generasi kita apalagi yang sudah sangat dekat dengan gadgetnya. Salah satu dampak negatif menurut saya dari adanya gadget itu apa? Mereka banyak yang tidak lagi tahan banting. Karena gadget itu seringkali menyajikan sesuatu pengennya serba instan. Iya, benar. Coba kita lihat, kalau ada teman-teman lagi mungkin asik nonton, lagi scrolling itu, tiba-tiba gangguan sinyal, itu bisa marah itu. Bisa emosi, dia langsung refleks itu kayak nggak terima.
Dan ini imbasnya dalam jangka panjang adalah, apalagi anak-anak ya, anak-anak yang di usia sekolah dasar misalnya, itu imbasnya adalah mereka muncul satu kebiasaan untuk tidak tahan proses, sehingga diajak sedikit saja mikir itu kayaknya nggak tahan. Iya, pengennya main. Pengennya main, pengennya cari yang mudah-mudah saja. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi, mari kita menggunakan media teknologi ini dengan bijak, ya, dan harus tahu batasan-batasan. Jangan sampai handphone kita yang smart, karena smartphone, tapi orangnya nggak smart. Harusnya bijak ya. Iya, jadi harusnya orangnya yang smart, bukan kita yang dibodohi sama smartphone-nya, karena smartphone sudah canggih. Iya, benar banget. Saya kira itu. Oke, ingat anak-anak muda, jangan apa tadi Pak bahasa Jawanya? Sakmatio, jangan berlebihan ya. Harus sakmatio malah, harus sakmatio. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan ya kalau misalnya melakukan sesuatu, ingat ya. Baik Ustadz, terima kasih sebelumnya Mbak, terima kasih banyak atas ilmu juga nasihat untuk yang dibagikan pada podcast kali ini buat anak-anak muda, termasuk saya sendiri, banyak banget insight yang saya dapat. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Saya sebagai moderator Zahra Amalia meminta maaf apabila selama memandu diskusi kali ini banyak kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.